Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini hari yang sukacita, tanggal 13 bulan 4 2022. Saya akan menyampaikan satu tema yang tidak populer, tetapi harus saya sampaikan karena ini menyangkut kesuksesan hidup, keberhasilan hidup saudara sendiri di dalam mengiring Tuhan. Saudara, saya akan mengambil tema mengapa manusia itu sulit berkorban. Padahal, saudaraku, korban atau persembahan itu merupakan sumber kekuatan dari Tuhan. Ketika ada persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel pada zaman Taurat, maka kemudian turunlah api Tuhan. Imamat pasal 6, saudaraku. Jadi untuk mengundang kekuatan api Tuhan itu harus ada sesuatu yang dipersembahkan. Nah, saudaraku, tetapi ironisnya, mengapa manusia itu menjadi sulit berkorban? Tidak ada sesuatu pengorbanan, maka kekuatan Allah, api Allah itu tidak akan turun. Saudaraku, kemudian, saudaraku, korban yang sempurna, yaitu korban Kristus, Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan, ini juga sudah diberikan oleh Tuhan. Bapa sudah memberikan yang terbaik dari surga kepada kita untuk terbukanya pintu surga, untuk terbukanya pintu keselamatan, bahkan untuk mujizat-mujizat saat ini, untuk kesembuhanmu, mujizat berkatmu, pergumulan-pergumulanmu, saudaraku, itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya, mengapa manusia sulit berkorban? Saudaraku, ini ada dua hal yang saya pelajari dari firman Tuhan. Ini yang pertama, karena berkorban atau persembahan itu rasanya itu sakit. Yang namanya berkorban itu sakit. Kalau nggak sakit itu namanya nggak berkorban. Kalau memberi kepada pengemis, saudaraku, yang nilainya mungkin 500 perak, 1000 perak, ya nggak sakit, itu bukan berkorban, saudaraku. Tapi berkorban itu sesuatu yang sampai menimbulkan rasanya itu sakit. Karena berkorban itu rasanya sakit, saudaraku, maka manusia menjadi sulit berkorban. Dan berkorban itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang terdidik dan terlatih di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena jemaat sudah mengetahui bahwa Tuhan sudah mendahului berkorban dengan pengorbanan terbaik. Bapa sudah mendahului memberikan contoh korban terbaik. Maka orang-orang yang terdidik juga akan mampu melakukan korban persembahan. Jadi yang pertama, saudaraku, mengapa manusia itu sulit berkorban? Itu karena korban atau persembahan itu sakit rasanya, saudaraku. Hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang terdidik dan terlatih di dalam iman. Kemudian yang kedua, ini yang memprihatinkan, saudaraku. Orang menjadi sulit berkorban, bahkan menjadi antipati, saudaraku, itu karena kebanyakan orang itu trauma bahwa yang pernah ditemuinya ini adalah mezbah palsu. Mezbah palsu dari Nabi Baal. Artinya bukan mezbah sebetulnya. Kumpulan-kumpulan yang tidak membawa jemaat kepada kekudusan, bahkan kesempurnaan. Kumpulan-kumpulan biasa, saudaraku. Jadi yang kedua, karena manusia atau jemaat itu trauma terhadap apa yang pernah ditemuinya, yang adalah mezbah palsu dari Nabi Baal, sehingga, saudaraku, pengorbanan ataupun persembahan itu menjadi sia-sia dan tidak pernah mengerti kekuatan pengorbanan. Orang yang ketemu dengan mezbah palsu dari pelayan-pelayan palsu ini, saudaraku, tentunya tidak akan menerima kuasa Allah. Saudaraku, jadi kalau saudara persembahan itu saudara lihat dulu, saudaraku, ini hamba Tuhan yang diurapi atau tidak, atau sekedar mungkin pinter khotbah menyenangkan hati orang,
Itu seperti halnya saudara memberi upah kepada bintang film. Saudaraku, bintang film saja saudaraku sekali dia tampil upahnya banyak, saudaraku. Nah, kalau saudara itu memperlakukan mezbah Tuhan seperti itu, ya keliru, saudara tidak akan memperoleh mujizat. Tetapi ketika saudara menempatkan mezbah Tuhan itu sebagaimana mestinya, mezbah Tuhan itu tinggi, maka saudara akan disambut oleh api Tuhan, oleh kuasa Allah yang akan menjawab pergumulan saudara. Jadi yang kedua, karena saudaraku, mengapa manusia itu sulit berkorban, itu karena orang itu sering kecewa ketemu dengan mezbah palsu yang tidak dilayani oleh hamba Tuhan yang diurapi. Akibatnya mereka tidak mendapatkan kuasa Allah, akibatnya mereka kecewa, mereka mengalami kematian iman, kemudian menciptakan doktrin-doktrin dari orang-orang yang kecewa tadi, saudaraku, yang sudah mereka juga maunya persembahan, tapi rupanya mezbahnya itu mezbah palsu, tidak kepada hamba Tuhan yang diurapi, akhirnya tidak memperoleh mujizat, tidak memperoleh sambutan api Allah. Saudaraku, dari orang-orang yang mengalami hal yang sedemikian, kemudian terciptalah doktrin-doktrin yang menganggap bahwa persembahan itu tidak penting. Sudah melihat sekarang banyak orang yang menganggap persembahan itu nggak penting. Saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 12, di sana dinyatakan, kalau saudara mau baca lebih lengkapnya ya silahkan baca sendiri, 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 12. Di sana dinyatakan intinya itu bahwa persembahan itu selain merupakan ungkapan syukur kepada Allah, ini juga untuk mencukupi kebutuhan orang-orang kudus. Jadi tujuan persembahan itu, saudaraku, persembahan menurut aturan perjanjian baru, itu tujuannya, saudaraku, ini ada sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga untuk mencukupi kebutuhan orang-orang kudus. Saudaraku, ayo kita akan baca saja di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mulai supaya lebih detail, saudaraku. Saya akan bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini konsep persembahan perjanjian baru. Tuhan menghendaki masing-masing jemaat itu kalau mempersembahkan sesuatu menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab yang dikasihi oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ini konsep pertama yang harus saudara pahami. Kemudian yang kedua, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau dalam perjanjian lama, ketika persembahan itu diberikan, kemudian turun api Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru, kalau saudara menabur berkat secara jasmani, maka di sini dikatakan Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Jadi persembahan itu digerakkan oleh kemurahan hati, bukan karena paksaan, ya saudaraku, ingat baik-baik, oleh kemurahan hati. Ini konsep perjanjian baru.
Ayat yang ke-12, perhatikan baik-baik. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi ada dua makna, saudaraku, persembahan kasih di dalam perjanjian baru. Yang pertama itu untuk mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi kalau saudara itu persembahan kepada satu pelayanan, kepada hamba Tuhan yang diurapi, saudaraku, saudara itu sedang mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Saudaraku, pelayanan kegerakan ini, saudaraku, ini memerlukan, saudaraku, orang-orang kudus yang melayani, dan untuk itu, saudaraku, keperluannya harus dicukupi. Selanjutnya, selain untuk mencukupi keperluan orang-orang kudus, tetapi juga untuk melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi persembahan itu, saudaraku, pengorbanan itu selain merupakan sarana untuk mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga merupakan sarana ungkapan syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita berkat yang luar biasa. Ini satu rahasia, saudaraku. Saya terkenang ketika awal-awal pelayanan, saudaraku. Saudara, saya bertanya kepada saudara, apa saudara itu senang kalau saudara punya mobil mewah, tetapi hamba Tuhan, pendeta yang melayani saudara itu naik motor Vespa butut? Senang saudara begitu? Saya bertanya sungguh-sungguh ini, saudaraku. Saudara punya mobil mewah 4, kemudian hamba Tuhan yang melayani saudara naik Vespa butut, sudah senang seperti itu? Dengan dalih hamba Tuhan kan nggak butuh apa-apa, semuanya sudah diberikan kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, rumah pun nggak punya. Saudaraku, dikatakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu bukan berarti Tuhan nggak punya rumah, itu bahasa sandi bahwa tubuh Kristus itu belum jadi. Tuhan Yesus belum bisa meletakkan kepalanya. Artinya, saudaraku, badan Kristus, tubuh Kristus itu belum terbentuk. Tuhan Yesus punya rumah loh, saudaraku, cuma nggak dicatat di Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tanya sekali lagi, apa saudara itu senang kalau saudara punya mobil mewah 7, kemudian hamba Tuhan, pendeta yang melayani saudara itu naik motor butut? Senang gitu, saudaraku? Wah, ini pelayanan yang alkitabiah, pendeta kita luar biasa, saudaraku. Seperti itu ya. Nah, saya bertanya lagi, apa saudara itu senang kalau saudara punya rumah mewah, saudaraku, 7 rumah mewah, sementara pendeta yang merupakan penyalur aspirasi bicaranya Tuhan, hamba Tuhan yang melayani saudara itu menempati gubuk reot, dindingnya retak-retak? Sudah senang begitu? Rumah saya ada yang retak ya, saudaraku, belum sempat saya perbaiki ya, saudaraku, yang sekretariat yang yang mula-mula itu retak-retak, saudaraku. Saudara senang begitu, saudaraku? Rumah saudara itu mewah, 7 mewah semua. Hamba Tuhan yang menjadi penyalur berkat bagi saudara menempati gubuk reot, saudara. Kemudian orang berkata, wah, ini pelayanan yang luar biasa. Saudara, saya beritahu saudara, kalau ada mentalitas orang yang demikian, itu bukan mentalitas surga. Saya yakin itu justru kumpulan orang-orang yang mau masuk ke neraka. Saudaraku, ketika dia mobilnya banyak, melihat pendeta yang melayani naik Vespa butut, didiamkan saja, itu jelas orang yang nggak punya kasih, saudaraku. Jadi ini
Makanya di dalam ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-12 ini dinyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menengok ke alam perjanjian lama. Abraham itu mengorbankan Ishak, itu sesuatu yang pedih. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18, dia mengorbankan anak yang disayanginya, anak janji. Tetapi ketika dia berani mempertaruhkan itu, saudaraku, maka Abraham diberkati berlimpah-limpah dan dijadikan berkat bagi segala bangsa. Seperti ternubuat, saudaraku, di dalam berbagai ayat, saudaraku, bahkan juga, saudaraku, dicontohkan di dalam tabernakel itu. Ketika ada persembahan dari orang-orang Israel, maka api Tuhan itu turun menyambar persembahan. Saudaraku, jadi kalau ada persembahan di mezbah Tuhan itu, saudaraku, itu imam tuh nggak bawa korek loh, saudaraku. Kalau yang bawa korek, bawa api asing itu nanti mati imam itu, saudaraku. Seperti Nadab dan Abihu itu membawa api asing, saudaraku. Jadi api yang di mezbah itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan Tuhan itu turun kalau ada persembahan, saudaraku. Perhatikan baik-baik, Abraham ini diberkati berlimpah-limpah, menjadi bapak segala bangsa, menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu setelah dia melakukan persembahan terbaik. Ishak dipersembahkan. Kita akan baca, saudaraku, Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18. Saudaraku, perhatikan baik-baik ya. Jadi sebelum Abraham itu dilawat oleh api Tuhan sehingga menjadi berlimpah-limpah, dijadikan bapak bagi banyak bangsa, dia itu mempersembahkan yang terbaik dahulu, saudaraku. Ini kita akan baca Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, ini Tuhan ya, saudaraku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini perhatikan, ini nanti kemudian menunjuk kepada Allah Bapa sendiri yang tidak segan-segan juga memberikan Yesus kepada kita. Saudaraku, dulu ini dinubuatkan bahwa Abraham itu mempersembahkan Ishak. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Maaf, saya minum dulu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Jadi sebelum Abraham diberkati berlimpah-limpah, menjadi bapak banyak bangsa, saudaraku, dia memberikan persembahan dulu, mengorbankan Ishak, saudaraku. Sekalipun itu sebetulnya Tuhan tidak sampai hati juga, bukan seperti itu, saudaraku. Bahkan Tuhan menyediakan kambing domba sembelian, saudaraku. Ini kisah dari Abraham. Kemudian saya ajak saudara melihat Salomo. Saudaraku, Salomo itu sebelum dijadikan menjadi raja yang penuh hikmat, dia bisa tahu bahasanya binatang, dia bisa mengerti bahasa alam raya, dia menjadi raja yang paling kaya. Sebelum dia tidak ada raja yang sekaya itu, dan sesudah dia tidak ada raja yang sekaya itu, saudaraku. Sebelum Salomo ditahbis, dilantik oleh Tuhan menjadi raja yang diurapi, menjadi hamba sekaligus hamba Tuhan yang diurapi,
Maka Salomo, ditulis dalam 2 Tawarik ayat 1, 2 Tawarik 1 ayat 6 sampai 7 itu saudaraku, Salomo itu mempersembahkan 1000 korban bakaran sebelum diberkati dengan hikmat dan kekayaan yang luar biasa. Jadi Salomo itu saudaraku, sebelum diberkati menjadi luar biasa, sebelum dia diberi hikmat yang luar biasa oleh Tuhan, dia memberikan korban persembahan yang terbaik, 1000 korban bakaran, ya saudaraku. Kalau itu lembu dan sapi gitu, saudara hitung sendiri ya, berapa itu kira-kira, saudaraku. Nah, karena Salomo raja kaya, ya Salomo tidak mau seperti janda Sarfat, karena janda Sarfat itu kondisinya pas-pasan, ya yang dipersembahkan cuma tepung. Tapi Salomo tidak mau menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang raja. Salomo masa mau mempersembahkan sama dengan janda Sarfat, ini juga memalukan, saudaraku. Oleh karena itu ketika seseorang itu memberikan persembahan di mezbah Tuhan, itu harus berkaca dengan kekuatannya. Salomo itu raja besar. Kalau dia persembahan seekor domba, dia diketawakan oleh rakyatnya, oleh bangsa Israel. Saudaraku, ini harus kita perhatikan baik-baik. Jadi persembahan itu besar kecilnya itu, saudaraku, yang mampu mengukur itu kita sendiri. Seberapa atau kekuatanmu itu. Kalau saudara itu Salomo, ya wagu kalau persembahan itu 1 ekor domba, itu wagu banget, saudaraku. Sudah diketawain sama malaikat. Tapi ketika saudara itu Salomo bisa memberikan persembahan untuk mezbah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan itu 1000 korban bakaran, nah saudara baru betul kalau saudara itu Salomo, saudaraku. Jadi untuk persembahan itu ya saudaraku, kita harus menakar diri masing-masing. Kalau saudara janda Sarfat, ya tentunya tidak disuruh mempersembahkan 1 ekor lembu, semampunya janda Sarfat. Roti yang enak kepada Elia, roti yang bagus, saudaraku, itu yang terbaik yang dimiliki janda Sarfat, saudaraku. Jadi ketika seseorang itu memberikan persembahan, dia harus menakar diri. Kalau dirinya itu diberkati seperti Salomo, persembahannya 1 ekor domba, itu malaikat ketawa, saudaraku, nggak jujur kepada dirinya sendiri. Tetapi ketika sudah betul-betul sudah itu Salomo sudah diberkati, laksana Salomo sudah bisa mempersembahkan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku. Seperti Salomo juga, saudaraku, ini luar biasa. Dan kalau saudara melakukan hal ini, kegerakan pelayanan ini akan berkembang secara pesat, luar biasa, menjangkau bangsa-bangsa. Dan kegerakan kitab Wahyu akan segera kita mulai. Saudara harus mulai belajar mengerti persembahan. Jadi lewat berkat Paskah kali ini, saya sebetulnya nggak enak kalau mau ngomong tentang persembahan, tetapi Roh Kudus katakan itu jalan berkat bagi jemaat itu sendiri. Kalau mau diberkati, kalau mau api Tuhan itu turun atas jemaatmu, katakan ini. Kalau nanti mereka mengerti persembahan, nanti mereka akan dilawat oleh api Tuhan yang luar biasa. Sakitmu disembuhkan, saudaraku. Apa yang kau pergumulkan dijadikan menjadi nyata. Ini Salomo, saudara. Kita akan baca 2 Tawarik pasal 1 ayat 6 sampai 7. Jadi Salomo itu mempersembahkan 1000 korban bakaran sebelum diberkati dengan kekayaan dan hikmat yang luar biasa. 2 Tawarik 1 ayat 6. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. 1000 korban bakaran. Saudara bisa hitung sendiri. Kemudian ayat yang ke-7, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalau saudara bisa meneladani Salomo, saudara itu berkorban menurut takaran saudara masing-masing,
Kalau saudara Salomo tentunya ya korbannya 1000 korban bakaran. Kalau saudara janda Sarfat cukup roti. Nah, ketika saudara bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, inilah berkat Paskah itu akan terjadi. Tuhan akan ngomong padamu, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan nanti akan ngomong kepada saudara sedemikian. Kowe njaluk apa? Saudaraku, seperti itu bahasa Jawa nih, saudaraku. Ayat yang ke-8, tapi Salomo juga bijak, yang diminta itu sesuatu yang tepat. Kita akan baca ayat yang ke-8. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan yang mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ayat 12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. 13, lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan, ke Yerusalem dan memerintah atas Israel. Saudara, jadi sebelum Salomo itu, saudaraku, dikaruniai hikmat yang luar biasa, bisa menggubah Amsal, saudaraku, pengkhotbah, kemudian juga saudaraku, dia mengerti berbagai macam bahasa binatang sampai berbagai macam bahasa dimensi keempat, dia paham. Kekayaannya mengalir dari bangsa-bangsa itu secara dahsyat luar biasa. Saudaraku, sebelum itu Salomo itu memberikan pengorbanan, persembahan di hadirat Tuhan, di mezbah Tuhan, dia persembahan. Ini kuasa persembahan, saudaraku. Jadi yang pertama tadi, saudaraku, bisa membuat Abraham diberkati menjadi banyak bapa banyak bangsa. Kemudian ini Salomo diberkati menjadi raja yang paling kaya, saudaraku, raja yang penuh hikmat. Saudaraku, ini dari kalangan orang kaya, Abraham, kemudian Salomo. Jadi persembahan itu enggak hanya untuk orang kaya ya saudaraku, yang miskin juga boleh, saudaraku, dan kuasanya juga tetap ada. Sekarang kita akan melihat, ini kisah janda Sarfat, saudaraku. Janda Sarfat itu menjadi terpelihara dengan minyak dan gandum yang melimpah setelah memberikan persembahan terbaik melalui Nabi Elia. Nah, saudaraku, ini perhatikan baik-baik loh, saudaraku. Kalau saudara persembahan itu hendaknya kepada satu saudaraku, bintang Tuhan, kepada hamba Tuhan yang diurapi. Kalau saudara salah sampai memberikan persembahan itu kepada nabi-nabi Baal, saudaraku, ya saudara akan mengalami kematian rohani. Lama-lama saudara akan ngomong bahwa persembahan itu tidak penting, nggak ada gunanya, ngenak-enakin hamba Tuhan saja, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Tapi saudaraku, kalau saudara tepat memberikan persembahannya kepada bintang Tuhan, kepada orang-orang yang seperti Elia, melalui pelayanan yang seperti Elia ini, saudara jangan takut ketika nanti kelaparan besar terjadi di bumi ini. 7 tahun kelaparan besar terjadi di bumi, berbagai macam wabah terjadi, saudara jangan takut. Saya akan menyitir perkataan Elia di dalam Raja-Raja ketika menghadapi janda Sarfat. Ini untuk saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16. Tetapi Elia berkata kepadanya,
Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayo, buatlah, tapi buatlah dahulu, saudaraku, utamakan dahulu, saudaraku, untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan itu diutamakan dulu. Selanjutnya buatlah untukmu dan untuk anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Saudaraku, jadi kalau tadi persembahan dari kalangan orang kaya, ya saudaraku, ada Abraham, kemudian ada Salomo, itu dari kalangan orang yang kaya. Sekarang ini dari kalangan orang yang sangat miskin, janda, saudaraku, yang hanya bisa memberikan sepotong roti bundar kecil, dan itu kekayaan yang sangat berarti bagi janda Sarfat. Tetapi bagi orang yang mengerti makna persembahan dan memberikan persembahan kepada mezbah yang benar, yang dilayani oleh hamba Tuhan yang diurapi, ini akan memelihara kehidupan janda Sarfat selama masa kelaparan itu terjadi. Saya beritahu saudara, kalau saudara memiliki hati seperti janda Sarfat, seperti Salomo, saudaraku, mengerti bahwa pengorbanan itu akan bisa menurunkan kekuatan Tuhan, menurunkan api Tuhan, maka saudara akan terlindung dari berbagai macam tulah akhir zaman, dari 21 malapetaka akhir zaman yang wujudnya nanti adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara akan terhindar, saudara akan diberkati dengan 7 perkara. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-12. Saudaraku, ayat yang ke-15 dari 1 Raja-Raja 17, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi ini ada kekeringan selama 3,5 tahun, atau ini tahun hitungan Yahudi itu 1260 hari. Saudaraku, bayangkan 1260 hari. Ini janda Sarfat dipelihara hidupnya. Kalau untuk kehidupan sederhana satu hari butuh 100.000, bisa saudara kalikan. 1260 hari itu sama dengan berapa? Saudaraku, itu hitung-hitungan yang mudah saudara pahami. Saudara, saya akan beritahu, jadi kalau saudara mengerti berkorban bagi mezbah Tuhan, saudara akan menjadi senang berkorban itu, saudaraku, karena itu mengundang turunnya api Tuhan, mengundang mujizat Tuhan, mengundang kekuatan Tuhan. Tapi saya beritahu kepada saudara, kalau saudara itu salah, saudaraku, salah di dalam membawa persembahanmu kepada nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal itu orang-orang yang tidak diurapi Tuhan, saudaraku. Sudah persembahannya ke sana, maka saudara akan mati rohani, kecewa, dan akan merusak badan saudara. Kita akan baca, kalau persembahan itu salah diberikan kepada mezbah nabi Baal, saudara tidak akan dapat jawaban apa-apa. 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29, 25 sampai 29. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Nabi Baal itu banyak, ya saudaraku. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Jadi seperti itu, saudaraku. Nabi Baal itu juga ada mezbahnya, saudaraku.
Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Jadi Nabi Baal juga bikin mezbah. Saudaraku, nabi yang tidak diurapi, Nabi Baal itu ngomong atas nama hawa nafsu pikirannya sendiri. Saudaraku, tetapi Nabi Allah Elia itu ngomong atas perintah Tuhan karena dia bertemu muka dengan Tuhan. Saudaraku, kemudian saudaraku, ayat yang ke-27, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukanlah dia Allah, mungkin ia sedang merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ya, saudaraku, sekalipun mereka punya mezbah, saudaraku, punya mezbah, ada yang dikorbankan juga, tetapi itu Nabi Baal, saudaraku, sampai badannya ini sakit, saudaraku, tetap aja nggak akan ada mujizat turun. Itu kalau sampai seseorang itu salah menaruh persembahan di mezbah-mezbah Nabi Baal, orang-orang yang tidak diurapi Tuhan. Kalau di dalam Yeremia pasal 23 itu dikatakan nabi-nabi yang bernubuat mengikuti kemauan diri sendiri, mereka tidak diundang masuk di dalam dewan musyawarah Tuhan, mereka tidak mendapatkan perintah dari Tuhan tapi ngomong sakar PDW. Saudaraku, seperti itu. Kalau sampai salah menaruh persembahan itu di mezbah Nabi Baal, tidak akan ada reaksi apa-apa, tidak akan ada jawaban. 28 saya bacakan. Maka mereka memanggil lebih keras setelah menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Amin. Saudaraku, sampai kerasukan pun, saudaraku, nggak akan ada jawaban. Oleh karena itu, saudaraku, saya menghimbau kembali, sekarang sudah mendekati kedatangan Tuhan. Kita akan segera menyongsong 7 tahun terakhir ini, kegerakan besar. Kegerakan ini butuh penopang, baik penopang doa, penopang secara apa saja, saudaraku. Maka saya menghimbau kepada saudara, kita akan bergerak menjangkau bangsa-bangsa, bahkan bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih. Sekali lagi, saya itu kalau ngomong persembahan itu nggak enak ya, saudaraku, tapi saya harus ngomong supaya saudara mengerti, supaya saudara paham cara kerjanya Tuhan. Kalau manusia menjadi sulit berkorban, itu saudaraku, padahal persembahan itu sumber kekuatan Allah. Api Tuhan itu turun kalau ada persembahan. Imamat pasal 6, saudaraku. Abraham itu diberkati menjadi bapak banyak bangsa berkelimpahan setelah dia persembahan juga. Salomo itu diberkati dengan hikmat, kekayaan yang tiada taranya juga setelah dia persembahan. Janda Sarfat itu, saudaraku, ini dari kalangan orang miskin, ini dipelihara oleh Tuhan selama masa kekeringan, selama masa kelaparan, juga setelah memberikan roti yang terbaik untuk Elia. Nah, saya juga pesan kepada saudara, jangan sampai pengorbanan saudara itu sia-sia. Maka taruhlah persembahanmu di mezbah yang benar, jangan di mezbah nabi palsu, orang-orang yang tidak diurapi. Saudara akan kecewa. Tapi ketika saudara melayani Elia akhir zaman, saudaraku, sudah bertemu dengan Elia akhir zaman yang akan membawa saudara kepada kesempurnaan bintang-bintang Tuhan di akhir zaman. Saudara harus mengerti dan memahami. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Berkat Paskah kali ini,
3 sesi ya saya ngomong tentang pengorbanan. Kiranya Tuhan diberkati karena melalui Paskah Dia memberi contoh pengorbanan terbaik. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.